Nah, kita kan tahu bahwa Allah itu ada ya. Nah, Allah itu kan nama. Ya, Allah itu nama. Bagi siapa? Bagi yang punya namanya ini. Nah, yang punya namanya ini adalah yang menciptakan alam. Itu yang kita kenal pertama kalinya itu. Yang menciptakan alam. Nah, sehingga ada ya, ini adalah apa ya? Ada ini adalah makna yang mana jika sesuatu ini dia sah disebut ada, maka dia maujud, berada. Ya, kemarin kita sudah bilang kayak Sun Gokong itu makna tapi dia tidak punya ada, maka dia tidak maujud. Ya. Nah, Allah itu mau kita kenal mau kita tidak kenal sebetulnya maujud. Jadi tidak terpengaruh oleh keyakinan kita, tidak terpengaruh oleh pengenalan kita kepada Allah. Cuman Allah itu menyuruh kita untuk kenal. Nah, jadi tatkala misalkan disebut Soni'ul Alam ini wujud atau Soni'ul Alam ini maujud, apakah kita tahu kepada Allah selain adanya? Tatkala kita menyebut itu Allah maujud atau Allah ada, apakah di dalam perkataan atau di dalam keyakinan bahwa Allah itu ada, kita tahu kepada Allah selain adanya itu? Enggak paham ya? Enggak paham pertanyaannya ya? Kita kan bilang begini nih, Allah ada nggak? Jadi jangan dulu pakai nama Allah tuh ya. Yang menciptakan alam ada nggak? Ada. Lihat. Tanya orang Kristen yang menciptakan alam ada nggak? Ada. Tanya orang Hindu, orang Buddha yang menciptakan alam ada nggak? Sama, ada tuh. Ada. Cuman kalau kata Kristen itu sama, yang namanya itu Allah sama. Namanya Allah. Ya. Sah disebut Bapa. Karena dia punya anak. Begitu kalau Kristen itu. Jadi kita berhenti di ada dulu. Tatkala kita menyebutkan yang menciptakan alam ini ada, apakah kita tahu selain ada? Selain ada kita tahu nggak? Nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita cuman punya keyakinan bahwa Allah itu ada, berarti kita hanya tahu adanya saja. Selain adanya Allah ini kita tidak tahu. Paham nggak? Nah, nanti sifat-sifatnya itu nanti. Jadi dari keyakinan bahwa Allah itu ada, dari keyakinan itu saja, apakah itu secara otomatis kita mengenal Allah? Tidak. Karena kita hanya tahu Allah ada saja. Jadi dari perkataan Allah ada atau Soni'ul Alam ada, apakah itu menunjukkan kepada makna lain selain ada? Tidak. Nah, dari adanya ini lihat ya, keberadaan Allah itu begitu adanya. Begitu adanya. Yang suka salah persepsi itu keyakinan manusia terhadap Allahnya ini. Paham ya? Jadi Allahnya mah begitu. Yang suka salah itu persepsi manusia terhadap Allahnya ini. Sehingga misalkan begini, kita lihat orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi mah tahu nggak Allah itu ada? Tahu. Mereka punya keyakinan Allah ini di atas arsy. Paham? Apakah Allah sejatinya senyatanya di atas arsy? Tidak. Sejatinya senyatanya Allah itu tidak bertempat. Maka orang Salafi Wahabi ini dia itu salah di dalam mengenal Allah. Jadi dia itu tahu Allah ada, tapi di dalam keyakinan mereka Allah itu di arsy. Kenyataannya Allah tidak bertempat, begitu. Paham? Jadi keyakinan mereka salah nggak? Salah. Coba lihat Kristen tuh. Kristen itu punya keyakinan Allah ada kan? Nah, setelah ada apa? Mereka punya keyakinan Allah ini punya anak. Salah lagi nggak tuh? Salah lagi. Ya. Orang Hindu itu punya keyakinan Allah ada. Punya keyakinan Allah ada itu. Jadi yang satu ini ada. Cuman yang satu ini pecah jadi 4. Salah lagi nggak tuh? Tuh, salah lagi. Ya. Orang-orang Qadariyah punya keyakinan Allah ada. Tapi mereka punya keyakinan bahwa
semua ini adalah ciptaan Allah selain perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan diri sendiri. Salah lagi juga nggak? Salah lagi. Orang Mu'tazilah punya keyakinan Allah tidak punya kudroh. Salah lagi nggak? Salah lagi, begitu. Jadi kita itu sebetulnya berbicaranya padahal apa? Padahal mana di antara keyakinan manusia yang benar tentang Allah? Paham? Karena Allahnya itu ya begitu. Jadi di dalam mendeskripsikan Allah ini, di dalam mengenal Allah ini, ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah sekarang begini, kalau kita bilang sama orang Kristen ya, kata Kristen ini biar mudah dulu nih. Kata orang Kristen kan Allah punya anak. Kata kita tidak punya anak. Coba kita bisa nggak bilang gini? Ya udahlah, kita kan sama-sama nggak kenal sama Allah. Kristen ya bisa bener, kita bisa bener. Bisa nggak bilang kayak gitu? Nggak bisa. Itu kafir udah kalau udah kayak gitu tuh. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena pada kenyataannya kebenaran itu hanya satu. Karena Allahnya pun satu. Jadi pengenalan kepada Allah ini dia tidak ada apa ya bahasanya itu, tidak ada peluang untuk berbeda. Jadi tatkala berbeda harus ditentukan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa mengatakan semua benar tatkala deskripsinya berbeda. Cuman bagaimana justifikasi benarnya? Karena itu kan yang suka menjadi masalah di antara obrolan manusia itu. Kamu kan merasa benar sendiri. Saya juga kan bisa benar saja. Allah di arsy bisa benar juga. Kata Al-Quran begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kamu itu merasa benar sendiri bilang Allah tidak bertempat. Kamu nggak pernah ketemu Allah, saya juga belum pernah. Nah inilah perdebatan para ulama begitu. Makanya kenapa kita harus punya dalil. Ya. Makanya kenapa kita harus punya dalil, dan bukan hanya kita punya dalil, tapi kita harus menghancurkan apa? Dalil orang lain. Tatkala mereka mengatakan atau menisbahkan sesuatu kepada Allah. Contoh misalkan begini. Orang Kristen, kenapa orang Kristen itu bisa sampai mengatakan Isa anak Allah? Coba, apakah mereka itu sekonyong-konyong mengatakan Isa anak Allah terus mereka nggak punya dalil? Atau mereka itu punya dalil? Punya kan? Apa dalilnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi dalil orang Kristen yang mengatakan Isa anak Allah itu, tatkala Nabi Isa ini berdoa kepada Allah, berdoanya itu memanggilnya Father, Bapak. Memanggilnya itu. Sehingga kalau memanggilnya Bapak, ya siapa kalau bukan anak? Dari situlah dia punya keyakinan bahwa Isa itu anak Allah. Coba dalil seperti itu kuat atau tidak tuh? Nggak kuat sama sekali. Kenapa? Lah wong saya juga punya guru dipanggil Bapak kok. Ya, tuh saya tuh paling sakit hati kalau di jalan udah dipanggil Bapak. Sama anak saya bukan manggil Bapak. Pak Angga, males banget tuh dia dipanggil Bapak itu. Apakah itu menunjukkan dia anak saya? Enggak, memang bahasa apa ya? Bahasa Ibrani dahulu memanggil kepada yang paling terhormat itu dengan kata Bapak. Kalau diterjemahkan itu bahasa Ibraninya. Makanya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi father. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi bapak. Kalau ada Injil versi Betawi itu manggilnya babe. Nah ini kata kita, loh kok dalil kayak gitu? Paham ya? Orang Kristen pernah ketemu Allah nggak? Nggak juga lah. Kalau Nabi Isa-nya ada makan gampang tinggal ditanya, kamu anak siapa? Ya jelas kata Nabi Isa, saya anak Siti Maryam. Cuman kan ini berdalil saja sebetulnya. Jadi orang Kristen berdalil, kita pun berdalil. Kita bilang apa itu dalil macam apa? Seperti itu. Itu nggak kuat sama sekali. Nggak jelas itu dalil, nggak jelas. Makanya kita bilang begini, kalau Isa itu anak Tuhan, berarti dia itu harus Tuhan.
Iya kan? Titisan. Iya, anak kambing apa? Kambing. Kambing. Anak sapi, sapi. Anak manusia, manusia. Sekarang Nabi Isa itu apa? Manusia. Bukan tuh. Berarti bukan Tuhan. Berarti anak manusia. Bukan anak Tuhan. Itu dalil pertama tuh. Ya. Dalil kedua, yang namanya anak itu sesuatu dia bisa sah disebut anak apabila apa? Jadi anak itu dia kan nisbah nih. Nisbah itu apa? Kita harus melihat dua perkara. Kita melihat Zaid dan melihat Umar. Ya, kita melihat Zaid dan melihat Umar. Kemudian kita lihat pada kenyataannya Umar ini berasal dari air maninya Zaid. Maka kita sebut di dalam kenyataan nisbah antara Zaid dan Umar adalah bapak dan anak. Kalau dia berasal dari air mani yang sama, namanya bukan anak bapak, tapi kakak adik. Iya. Kan begitu? Iya. Itu yang namanya anak. Sekarang gimana bisa Tuhan disebut bapaknya Nabi Isa? Itu gimana ceritanya? Gak masuk akal gitu. Kok bisa? Kok bisa Isa disebut anak? Ini nisbah macam apa ini? Kalau Nabi Isa ini anaknya Tuhan, Siti Maryam apanya? Terus nanti Imron siapanya? Iya, biasa. Membesan apa mau kakek? Kakeknya Tuhan. Ini nisbah udah acak-acakan. Jadi kita berdalil sehingga kita berkatakan seperti ini. Itu salah pasti begitu. Paham? Jadi di dalam mengenal Allah itu kita tidak bisa mengatakan semua deskripsi tentang Tuhan itu benar. Tidak bisa. Justru yang menjadikan seseorang itu mukmin dan bukan mukmin itu di dalam deskripsinya tentang Tuhan itu. Tentang Allah.